Halo teman-teman, kita jumpa lagi dengan video tutorial Olive Paw yang terbaru ya. Pada video tutorial kali ini kita akan membuat ini. Ini bisa jadi gantungan kunci. Tapi jika kita membuatnya memakai benang Milko yang 5 ply, nah ini jadinya ya, Milko 5 ply ini sebenarnya bisa menjadi tempat pensil karena ukurannya sudah sama seperti ukuran pulpen atau hakpen juga pensil ya. Jadi ini 2 in 1. Teman-teman bisa membuat menjadi tempat pensil dengan menambah nanti ini pada bagian badan supaya lebih panjang dari ini. Dan jika teman-teman akan membuat menjadi gantungan kunci, disarankan sebaiknya teman-teman memakai benang katun Bali yang small saja atau memakai Milko yang 3 ply saja. Kalau 5 ply ini besar jadinya kalau untuk tempat gantungan kunci. Nah, gantungan ini, pouch ini, jadi kita taruh di dalam tas kan. Jika tempat pensil, kita masukkan hakpen, pensil, pulpen, dan kunci kita taruh di sini. Jadi untuk tasnya kita nggak berantakan. Kalau cari kunci juga gampang ya. Oke, segera kita mulai ya. Pastikan teman-teman untuk melihat videonya dengan seksama supaya nanti teman-teman tidak salah. Oke. Hai teman-teman, kita mulai ya. Untuk benang-benangnya, ini saya akan memakai benang dari katun Bali yang small ply. Saya hanya memanfaatkan sisa-sisa benang. Ya, sisa-sisa ini ya. Supaya berguna. Nanti kita akan buat tabrak-tabrak saja. Nah, tabrak-tabrak seperti ini saja ya. Semakin ditabrak semakin lucu warnanya. Oke. Kita juga butuh hakpen, gunting, lalu kita butuh mata kocak ini, mata seperti ini. Jika tidak ada nanti bisa disulam, dan gantungan kunci bagian bulatnya. Oke, segera kita mulai. Pertama-tama ya teman-teman, saya ambil benang yang dari yang gulungan sisa paling kecil sekali untuk mulai ini. Kita buat magic ring, lalu chain 3, lalu isi dengan 9 HDC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 9 kita tarik ini supaya kencang, lalu slip stitch di chain yang pertama. Baris pertama sudah selesai. Sekarang baris kedua. Pada baris kedua kita akan buat 3 chain. Chain ini tidak dihitung sebagai DC ya, jadi hanya untuk bantuan. Lalu kita buat increase HDC. Chainnya 2 saja karena HDC ya. Kita buat increase diulang sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Nah, setelah itu kita akan slip stitch. Slip stitchnya di atasnya ini HDC yang pertama ya, supaya hasilnya tidak miring. Kalau teman-teman slip stitch di atas chain, nanti hasilnya semakin ke kanan. Nah, seperti ini. Baris kedua selesai. Baris ketiga. Pada baris ketiga kita buat dulu 2 chain, lalu 1 HDC, increase HDC, 1 HDC, increase. Ini diulang sebanyak 9 kali sehingga nanti kita total di baris ketiga punya 27 HDC. Baris ketiga selesai. Kita lanjut di baris keempat. Awali dengan chain 2, lalu 2 HDC increase. 2 HDC increase, diulangi sebanyak 9 kali, dan total pada baris keempat kita akan punya 36 stitch. Dua HDC increase. Nah, ini teman-teman, benangnya habis ya yang ini. Kita langsung sambung saja deh. Nah, saya sambung ini ya. Caranya kita buat dulu setengah ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita masukkan ini, benang yang ini ke sini. Nah, seperti ini, tarik. Sudah jadi. Dan benang yang ini kita bawa jalan ya, supaya dia nah seperti ini teman-teman ya, nanti ya tidak apa-apa, belang tidak apa-apa, karena tujuannya kita kan untuk memanfaatkan sisa-sisa benang ya. Baris keempat selesai. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita naik baris kelima. Pada baris kelima ini kita buat dulu chain 2, lalu pada baris kelima kita hanya membuat HDC mengeliling, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Jadi totalnya nanti akan tetap 36. Dan kita ulangi sampai di baris ke-15. Untuk yang memakai katun Bali ini kita ikut pola saja ya. Nanti untuk Milko kita akan buat menjadi tempat pensil dan akan kita tambah ya. Nanti pada baris kelima ini sampai 15 kita tambah deh sampai mungkin 19 untuk tempat pensil. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman sampai di baris ke-15. Nah teman-teman, ini kita sudah mulai dari baris kelima. Oh ya, menurut pola sampai di baris ke-12 ya. Maaf saya salah tadi bilang sampai ke baris ke-15. Jadi hanya sampai baris ke-12. Tapi nanti jika teman-teman mau membuat jadi kotak pensil yang panjang, ini bisa teman-teman tambahkan sendiri. Bebas sesuai
misalnya mau dipanjangin lagi ke 15, 17, 19, silakan. Kita lanjut ya ke baris ke-13. Ini karena warnanya habis, saya akan ganti lagi dengan warna sisa-sisa yang lain juga. Ini warna sisa. Pada baris ke-13 chain 2, baris ke-13 kita akan membuat 4 HDC. 1 2 3 4, lalu decrease. Nah, seperti ini. 4 HDC decrease. Diulang sebanyak 6 kali dan total pada baris ketiga kita akan punya 30 HDC. Baris ke-13 selesai. Sekarang kita akan naik di baris ke-14. Sesuai pola pada baris ke-14 kita akan ganti warna. Jadi jika teman-teman membuat polos saja, nanti pada baris ke-14 akan ganti warna. Pada baris ke-14 kita membuat HDC mengeliling ya. Jadi ada 30 HDC. Nah, seperti ini ya. Baris ke-14 sudah selesai. Pada baris ke-15 kita akan membuat SC saja. Jadi kita naikkan 1 chain karena hanya SC, 1 chain saja, lalu SC mengeliling. Dan ini kita lakukan juga pada baris ke-16. Jadi ada 2 baris yang sama. Baris ke-16 sudah selesai. Sekarang kita naik di baris ke-17. Chain 1 karena kita hanya akan membuat SC. Kita membuat dulu 8 SC. 2 3 4 5 6 7 8. Setelah 8 SC, buat lagi 14 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14. Setelah 14 kita skip ini di bawah juga 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14. Nah, di tusuk ke-15 ini yang kita masuk ya. 1 2. Setelah skip 14 kita buat lagi sisanya dengan 8 SC. Seperti ini. Jadi kita mempunyai lubang di bagian depan untuk mulutnya. Nah, seperti ini ya. Nah. Sekarang di baris ke-18, pada baris ke-18 kita buat SC. Jadi ada 30 SC, 8 dan 14. Ini 14 SC, 8 dan 8. Ada 30 SC.
Dan ini kita buat sebanyak 5 baris sampai di baris ke 22 ya. Kita bertemu sebentar di baris ke 22. Nah teman-teman, ini baris ke 22 sudah selesai ya. Ini sudah sampai di baris ke 22, dan sekarang kita akan ke baris ke 23. Pada baris ke 23, 24, 25, dan 26 ini kita akan melakukan BLO ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau spiral boleh juga, supaya nanti mau tuh membuat rambutnya melingkar berkepanjangan ya. Tapi kalau tetap join slip stitch tidak apa-apa, nanti waktu membuat rambut kita akan skip saja ya. Oke, ini saya akan join slip stitch seperti biasa. Baris ke 23 dengan BLO kita membuat 3 SC decrease, 3 SC decrease. Ini kita ulang sebanyak 6 kali. Jadi total pada baris ketiga kita akan mempunyai 24 SC. 3 SC decrease. BLO ya. Baris ke 23 selesai. Sekarang baris ke 24 kita akan buat chain 1, tetap memakai BLO ya. Pada baris ke 24 kita membuat 2 SC decrease, 2 SC decrease. Ulangi sebanyak 6 kali. Jadi total kita akan mempunyai 18 SC. Nah, seperti ini teman-teman ya. Baris ke-24 selesai. Sekarang kita ada di baris ke-25. Tetap dengan BLO kita akan membuat 1 SC decrease. Diulang sebanyak 6 kali, dan total pada baris ke-25 nanti kita akan punya 12 SC. Baris ke-25 selesai, dan sekarang kita naik di baris terakhir dari si memble ini. Pada baris ke-26 tetap dengan BLO, tapi kita increase 6 kali ya. Jadi kita increase semua. Total ada 6 SC nanti, 6 stitch. Kalau sudah selesai, teman-teman gunting, lalu menggunakan benang nanti disembunyikan. Nah, seperti ini. Kita chain 1 ini untuk mengunci ya teman-teman, supaya tidak gampang brodol. Kita gunting benangnya lalu disembunyikan ya. Teman-teman sembunyikan saja benangnya, tapi ini tidak usah ditarik ya. Kalau ini ditarik nanti lubangnya mengecil dan nanti akan setengah mati waktu kita akan masukkan talinya. Jadi kita sembunyikan saja benangnya begini. Ini sudah selesai ya. Sekarang kita akan membuat bagian mulut ya.
Untuk membuat bagian mulut saya menggunakan juga benang yang kontras. Dia lebih bagus pakai benang kontras. Kita mulai dari tengah sini teman-teman ya. Tengah sini. Nah, seperti ini. Langsung kita buat chain, lalu kita kelilingin saja SC. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Teman-teman buat SC mengeliling satu-satu. Nanti di sini, di tengah sini, nah ini sebelum belok itu boleh diisi 2 supaya tidak terlalu menyempit. Lalu lanjutkan SC mengeliling seperti biasa. Dan ini teman-teman lakukan sampai ada 4 baris. Ini baris pertama ya. Jadi buat lagi mengeliling lagi 2, 3, 4. Setelah itu putus benang dan sembunyikan benangnya. Seperti ini ya. Kita sedang membuat si memble. Ini sudah 4 baris ya teman-teman. 4 baris. Terus saya sudah putus benang dan akan saya sembunyikan saja. Saya sembunyikan saja. Dirapikan benang sisanya. Nah, ini sudah jadi mulut memblenya seperti ini. Ini ya, ini seperti gini, seperti mulutnya platypus. Lalu kita tekuk begini keluar. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini nanti akan kita buat rambut. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita akan membuat tangan dan kaki. Teman-teman, sekarang kita akan membuat tangan. Untuk tangan kita buat magic ring, lalu 7 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan tarik. Tetap saya memakai join slip stitch ya, karena ini cara yang paling cepat dan paling mudah untuk pemula. Lalu chain 1, isi SC biasa, mengeliling sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu dirapikan. Untuk tangan kita akan membuat sampai di baris ke-8. Sampai baris ke-8.
Dan untuk kaki kita membuat sama seperti ini, hanya sampai di baris keempat ya. Jadi teman-teman membuat 2 tangan 2 kaki dengan cara yang sama ini, magic ring 7 SJ. Untuk tangan teman-teman lanjutkan sampai di baris ke-8, dan untuk kaki sampai baris keempat saja. Ini kita sudah punya 2 kaki dan 2 tangan ya. Sekarang kita akan memasang kakinya lebih dulu ya teman-teman. Ini begini, kita pasang di baris yang ini kan, ini kita pasang kira-kira di sini ya. Lebih gampang digepengin dulu, lalu kita gini. Jadi di sini pasang. Nah, seperti ini. Yang sebelah juga begini. Kaki sudah selesai kita pasang ya. Ini sekarang kita akan pasang tangannya. Untuk tangannya teman-teman perhatikan, kita akan masang dari ini sini, seperti ini ya, sini. Jadi begini posisinya ya. Ini DC yang terakhir, HDC yang terakhir, baru ini kan SC. Kita pasang di bawah ini. Boleh maju dulu sedikit, oke, seperti itu. Seperti ini. Yang di sebelah juga. Nah, ini yang di sebelah. Tangan dan kaki sudah terpasang ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat ini rambutnya dulu ya. Untuk rambut kita pakai warna apa ya? Yang genjreng. Pakai warna merah saja ya, supaya genjreng. Nah, teman-teman perhatikan.
untuk rambut kita akan membuat dengan arah begini ya. Jadi kita akan mengeliling begini. Karena ini join slip stitch, tentu di sini tidak menurun begini ya. Jadi nanti dari sini teman-teman langsung saja buat yang sini. Jadi meloncat-meloncat saja. Oke. Arahnya dari dalam begini. Karena kalau teman-teman membuat begini, arah ini, nanti posisi berdiri rambutnya beda lagi. Dia keritingnya ke bawah semua nanti. Jadi ini begini. Nah, masukkan. Kita buat 6 SC 2 4 5 6. Lalu di stitch kedua buat HDC 1 2 3 4 5. Nah, setelah 5 kita slip stitch di sini, tapi boleh juga SC. Saya pakai SC saja ya. Nah, lanjut 6 chain lagi 3 4 5 6 dan HDC di stitch kedua. Jadi setiap helai rambut ini ada 5 HDC. Empat, 5, lalu SC di next stitch sini. Sambil yang sisa ini kita rajut ya supaya kuat. Nah, begini teman-teman arahnya ya. Nah, teman-teman, ini kan sudah satu lingkaran. Nah, sudah sampai di ujung karena kita pakai join slip stitch. Jadi dia tidak memutar ya. Nah, sudah sampai di sini, kita langsung loncat saja di sini. Nah, SC saja di sini. Lalu mulai seperti biasa. 6 chain, lalu 5 HDC, Nah, teman-teman lanjutkan saja sampai selesai di sini. Tapi jika ingin rambutnya tidak terlalu tebal, 2 baris saja boleh. Jadi teman-teman nanti bikin ini BLO nanti mulai di baris 2 baris terakhir ya. Kan ada 4 ini semua, jadi 2-nya ini yang pertama tidak usah. Jadi 2 baris yang terakhir saja. Oke. Nah, teman-teman, ini rambutnya sudah selesai ya. Saya tidak ikut 4 ini dan di pola sudah saya rubah. Jadi BLO hanya ada di 2 baris terakhir. Ya. Abaikan ini FLO yang kelihatan ini ya. Sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut membuat ini stoppernya itu, gancinya dengan benang yang warna kontras. Kita buat magic ring
isi dengan 6 SC. 2 3 4 5 6. Lalu ditarik, tetap saya join slip stitch, chain 1, baris kedua kita isi dengan increase 6 kali, ini kita rapikan dulu ya, dibuang dulu supaya tidak mengganggu. Lalu baris ketiga, pada baris ketiga ini hanya SC mengeliling, jadi ada 12. Ini kita lakukan sebanyak 3 baris, jadi baris 3 4 dan 5. Seperti ini ya, kita buat sampai baris kelima. Ini sudah sampai di baris kelima. Sebelum kita tutup, kita isi dulu dengan sedikit dakron. Nah, lalu kita tutup dengan decrease, jadi ada 6 kali decrease. Ini selesai. Kita potong benangnya dan kita rapikan. Nah, seperti ini ya. Lalu tarik dan sembunyikan. Ini teman-teman ya, kita potong benang. Sekarang kita akan membuat tali. Membuat tali ini hanya membutuhkan chain saja dan tidak usah dihitung, diperkirakan saja. Nah, caranya itu memperkirakan ini setelah dibuat rantai, kita lipat 2, lalu kita kira-kira dari sini ini sampai setengah badan. Itu sudah cukup ya. Jangan terlalu panjang juga, nanti tidak bagus. Sekarang talinya akan kita masukkan ke magic ring, yang bukan magic ring, ini penutupan yang terakhir ini ya. Dari sini ini kita masukkan benangnya 2 ini ke
jarum jahit supaya gampang ya. Lalu kita masukkan di tengah-tengah sini dalam satu lubang ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah ditarik begini, teman-teman hati-hati ya. Sekarang kita masukkan ini bagian bawah yang tadi, ini bagian magic ring di atas. Kita masukkan. Ini terlalu pendek tadi saya motongnya ya. Teman-teman potongnya agak panjang saja supaya lebih gampang untuk menjahit. Agak susah ya, karena benangnya rajutannya rapat. Nah, seperti ini ya. Rapikan saja, boleh diikat dulu. Lalu bagian ininya teman-teman masukkan ini begini. Lalu nah ya, oke. Jadi untuk mata akan kita pasang di sini ya. Kita menggunakan mata ikan ini, mata kocak. Ini mata kocaknya sudah terlalu lama di stok, jadi warnanya sudah agak kuning. Nah, seperti ini. Gantungan kunci kita sudah selesai. Tempat gantungan kunci kita. Nah, lucu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini bisa digantung di tas. Kalau teman-teman ingin menggantung di tas, mungkin memang lebih panjang ininya ya. Ini untuk kuncinya masuk di sini nanti. Kalau teman-teman membuat yang besar, ini pakai Milko, ini bisa untuk tempat hakpen, tempat gunting, ya aman. Nah, gini ya. Demikianlah tutorial membuat si memble, tempat gantungan kunci dan tempat pensil dari Olive Paws kali ini sudah selesai. Semoga teman-teman berkenan dan mau membuatnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa japri ya. Oke, kita bertemu di lain kesempatan di video-video tutorial berikutnya. Bye-bye.